Assalamualaikum. Siapa sih guys yang nggak kenal dengan Danau Laut Tawar? Danau terluas kedua di Indonesia ini menjadi suatu ikon wisata yang sangat diunggulkan oleh masyarakat Gayo loh guys. Danau Laut Tawar ini berada di dataran tinggi Gayo yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Dan di sisi barat danau ini terdapat sebuah kota yang bernama Kota Takengon. Namun di balik keindahannya, Danau Laut Tawar juga memiliki beragam mitos yang masih dipercayai hingga saat ini loh. Nah, inilah beberapa sosok di Danau Laut Tawar yang sangat terkenal. Penasaran guys? Tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, hentikan video ini sejenak dengan tekan tombol subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Oke. Danau Laut Tawar merupakan kawasan wisata yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Suku Gayo menyebut danau ini dengan sebutan Danau Laut Tawar. Luasnya diperkirakan 5.472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3.219 meter. Namun asal-usul terbentuknya Danau Laut Tawar ini cukup menarik untuk dibahas. Ada yang menyebutkan kalau Danau Laut Tawar ini terbentuk karena tangisan seorang putri yang bernama Putri Puges. Putri Puges ini merupakan seorang putri raja yang bernama Raja Supi yang memerintah di Mengaya. Pada saat itu sang putri sedang melangsungkan pernikahan, dan di hari hantarannya tersebut, ibu Putri Puges berpesan, janganlah sekali-sekali menoleh ke belakang, tetapi sang putri melanggarnya. Terjadilah suatu peristiwa, Putri Puges beserta rombongannya itu pun berubah wujud menjadi batu. Karena sangat sedih, sang putri terus menangis, dan konon ceritanya air mata sang putri semakin hari semakin banyak, dan masyarakat Takengon percaya kalau air mata Putri Puges lah yang menyebabkan terbentuknya sebuah danau, dan sampai kini masyarakat menyebutnya Danau Laut Tawar. Masyarakat Gayo secara turun-temurun percaya akan adanya sosok mistik penunggu Danau Laut Tawar yang dikenal dengan Putri Ijo. Siapa sangka danau yang cantik dan berair tenang ini menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Ada yang mengatakan makhluk halus penunggu Danau Laut Tawar ini menjelma seperti Putri Duyung. Ada juga menyebutkan Putri Ijo berubah wujud menjadi seekor naga dan sesekali menampakkan diri di permukaan Danau Laut Tawar. Sekitar tahun 2001 silam, warga Takengon pernah dibikin heboh karena sebuah foto sekelompok orang yang diambil dengan latar belakang Danau Laut Tawar dan sosok mirip naga muncul dari dalam air tepat di belakang mereka. Legenda lain yang tak kalah heboh dan bikin merinding adalah tentang Lembide, penunggu Danau Laut Tawar ini yang konon doyan menghisap darah manusia. Legenda Lembide sudah dikenal warga sekitar sejak lama dan disebarkan dari generasi ke generasi. Warga sekitar percaya Lembide suka menghisap darah manusia yang lagi berenang di Danau Laut Tawar. Setiap tahunnya selalu ada saja korban yang meninggal di danau ini. Anehnya, korban yang meninggal selalu kehabisan darah dan terdapat luka semacam gigitan taring hewan buas. Sampai sekarang tidak ada yang tahu wujud Lembide itu seperti apa. Bagi traveler yang akan berkunjung ke dataran tinggi Gayo, ada baiknya menambahkan daftar mencicipi ikan depik favorit masyarakat Gayo. Ikan depik dari segi fisik hampir mirip dengan ikan relo. Namun siapa sangka ikan khas masyarakat Gayo ini dipercaya mempunyai asal-usul sejarah. Tidak sedikit pula orang menganggap cerita ini sebagai mitos dan sekedar legenda saja. Sejarah ikan depik yang berkembang di kalangan masyarakat Gayo memiliki banyak versi, dan yang cukup terkenal adalah bermula ketika dari beberapa orang yang merantau dari daerah Belang Kenjeran menuju Kampung Bintang. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka berteduh di kaki Gunung Burni Klieten.
Di saat berteduh tersebut, mereka memasak nasi untuk makan siang. Dan saat nasi yang dimasak tadi mendidih, salah seorang dari mereka mengambil kayu untuk mengaduk nasi. Kayu yang tidak sengaja diambil untuk mengaduk nasi yaitu ranting dari pohon geluni hitam. Setelah nasi matang, warna nasi tersebut berubah menjadi hitam. Dan saat dimakan, nasi tersebut rasanya pahit. Kemudian mereka memutuskan untuk membuangnya ke danau. Dan nasi tersebut dibawa arus ke danau, ke dalam gua di dasar danau, di bawah gunung Burni Klieten. Dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, nasi tersebut menjelma menjadi ikan depik. Nah, itulah beberapa mitos atau legenda sosok penunggu Danau Laut Tawar yang sangat terkenal. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.